Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muhasabah Story. Kiamat adalah istilah yang mengacu pada akhir dari dunia. Meski sampai sekarang tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan kiamat itu terjadi. Namun sebagai seorang muslim kita wajib beriman kepada hari kiamat. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak mengimani hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hari kiamat adalah akhir dari dunia. Artinya, pada hari itu semua makhluk akan menghadapi akhirnya, yang hidup akan mati, dan semuanya berbentuk akan dihancurkan. Pada hari kiamat, bumi, planet-planet, dan segala hal yang ada dalam semesta ini akan dihancurkan. Sementara itu, semua yang hidup, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, jin, dan malaikat sekalipun, semuanya akan mati di hari kiamat datang. Jika semua hidup termasuk malaikat akan mati di hari kiamat, lalu bagaimana cara Israel sang malaikat pencabut nyawa mati? Pada hari kiamat, semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala memang akan mati, termasuk malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa orang. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Sebelum kita lanjut terlebih dahulu, silahkan sahabat tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat untuk membuat konten kebaikan selanjutnya. Adapun menjelang datangnya hari kiamat ditandai dengan suara tiupan sangkakala. Adapun yang bertugas meniup sangkakala ini adalah malaikat Israfil. Sementara itu masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai berapa kali sangkakala akan ditiupkan. Ada yang berpendapat bahwa sangkakala itu ditiupkan sebanyak 2 kali. Ada pula yang berpendapat sangkakala itu ditiup 3 kali. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, kejadian setelah sangkakala pertama kali ditiup adalah terjadinya kepanikan. Kepanikan itu tidak hanya terjadi di antara manusia saja, melainkan di antara semua makhluk hidup. Kejadian setelah sangkakala pertama kali ditiup adalah semua makhluk termasuk manusia, jin, dan malaikat pun akan merasa kaget. Baru setelah itu akan terjadi kekacauan karena semua makhluk mengetahui bahwa hari kiamat akan segera tiba. Setelah tiupan sangkakala pertama akan ada tiupan sangkakala berikutnya. Ketika sangkakala ditiup lagi, maka semua makhluk yang hidup akan mati, kecuali malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Israel, dan Hamalatul Arsy. Karena masih ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup, malaikat Israel diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa dari malaikat-malaikat yang tersisa. Sekarang tinggal malaikat Israel saja, makhluk Allah yang masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat Israel, tidakkah kamu mendengar firmanku? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah malaikat Israel ke sebuah tempat antara surga dan juga neraka. Di tempat itulah malaikat Israel mencabut ruhnya sendiri. Saat ia mencabut ruhnya sendiri, maka menjadilah malaikat Israel dengan sangat keras. Digambarkan jika masih ada makhluk yang masih hidup, maka makhluk tersebut akan binasa karena mendengar jeritan malaikat Israel. Malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut ruh orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah malaikat Israel mencabut nyawanya dan mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha berdiri, maha esa, dan maha kuasa. Demikianlah kisah kematian malaikat maut yang mencabut nyawanya sendiri. Hal ini menunjukkan semua yang hidup akan mati, bahkan malaikat maut pun memiliki kematian sendiri.
Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang akan terus hidup dan berdiri bahkan di hari kiamat. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghidupkan malaikat Israfil dan Hamalatul Arsy. Setelah malaikat Israfil hidup kembali, dia diperintahkan untuk meletakkan sangkakala di mulutnya, sembari menunggu perintah berikutnya dari Allah Azza wa Jalla. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk sekali lagi, maka semua yang telah mati akan dibangkitkan kembali. Tiupan sangkakala kedua dan ketiga ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan malaikat Jibril, kemudian menghidupkan malaikat Mikail. Setelah kedua malaikat tersebut dihidupkan kembali, keduanya diperintahkan untuk pergi ke makam Rasulullah SAW dan membawa berbagai perhiasan dari surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh kebangkitan seluruh makhluknya. Pada saat inilah semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian dihisaplah amal perbuatannya masing-masing. Kemudian diberikan balasan atas perbuatannya selama hidup di dunia ini. Sahabatku semua, itulah sekilas kisah tentang terjadinya peristiwa kiamat dan matinya malaikat Israel, yaitu malaikat pencabut nyawa. Setelah dia mencabut seluruh nyawa makhluk hidup, dan pada akhirnya dia pun merasakan betapa sakitnya ketika ruh itu dicabutkan. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita dan memudahkan kita dalam proses sakratul maut, dan kita pun mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.